kalau Yesus dikatakan manusia. Memang benar, ketika dia ada di dalam dunia, ya, sampai batas waktu 33 tahun itu, memang dia posisinya manusia. Gitu. Tetapi Anda jangan lupa bahwa Alkitab ini dia setiap ayat tidak berdiri sendiri, tetapi setiap ayat saling ada kaitan. Seperti contoh bahwa ketika Anda mengatakan di mana Yesus mengatakan bahwa maksudnya Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia dan sebagainya. Jadi begini. Bukan itu pertanyaanku. Bukan itu. Yang saya tanyakan, kapan Yesus menyatakan dirinya bukan manusia? Kapan? Ya, jadi begini. Artinya, yang hal-hal seperti itu, Farouq, itu tidak perlu disampaikan. Tidak penting. Nah, untuk apa Yesus mau mengatakan bahwa saya anak manusia? Begini, Farouq, jangan dulu ketawa. Jangan dulu ketawa. Tapi kan dengar dulu baik-baik. Kamu kan bicara saya menyimak. Kau bicara saya nyimak. Nah sekarang saya bicara kamu simak dari perkataanmu yang penuh dengan karangan dan dusta. Bukan karangan, Anda yang berbicara. Ini bukan forum gereja di mana kau bisa menokoi dan menipu umatmu. Anda kan bicara berdasarkan pendapatmu. Bukan Anda bicara Bibelmu. apa sekarang? Di mana Bible mengatakan seperti apa yang kau katakan? Tidak ada. Pendengar aku dulu. Dari awal sampai detik ini aku bernarasi full dengan data. Di mana data itu tertulis dalam Biblemu dan dalam imanmu itu kau katakan, kau yakini itu adalah perkataan Yesus. Apa yang kau bilang tadi? Ada data yang kau ambil. Kau ngomong dari tadi cuman modal omong-omong saja. Bagaimana aku bisa memberikan kau uang lagi di forum terhormat ini? Begini Farouq, pernyataanmu itu adalah pernyataan-pernyataan yang spekulasi. Kok pernyataanku? Aku baca Bibelmu, bukan pernyataan. Mana? Kau baca Bible tetapi tidak sesuai dengan tafsirnya. Loh, Anda baca Bible tetapi tafsir yang Anda sampaikan. Tunjukkan aku satu kitab tafsirmu. Tunjukkan. Di mana dijual? Di mana ada dijual tafsir Bibel? Di mana ada dijual tafsir Bibel? Nggak ada. Bible tidak ada jual tafsir. Makanya kenapa kau katakan aku tafsir yang kubaca tafsir? Ngomongmu itu, kata-katamu itu menurut pendapatmu. Bukan nggak menurut ada. pendapatku, Bibelmu yang kubaca, Bibelmu yang nggak kubaca. ada. Kamu benar membaca Bible. Betul, kau baca Bible. Tetapi penjabaranmu itu tidak tepat. Siapa yang menjabarkan? Dengar pelan-pelan ya, pelan-pelan ini. Dengar nih pelan-pelan. Tunggu, kau jabarkan ini apa yang kau jabarkan ini? Dengar dulu, ya. Aku menyampaikan berdasarkan disiplin ilmu. Nggak akan berubah buncungku ini bercakap, karena aku bicara dengan data, ya kan? Kalau kau mau mengenal Yesus, kita mulai dari kelahirannya, kabar tentang kehamilan mamanya. Ketika malaikat saja menyampaikan kepada Maria perihal tentang kehamilannya dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, orang manusia, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Malaikat saja ketika mengkabarkan tentang kehamilan dan kelahiran Maria disebut Yesus itu orang laki-laki. Sudah? Nah, ketika Yesus hidup di atas bumi pun, dia memperkenalkan dirinya anak laki-laki. Dia adalah seorang manusia. Tak pernah dia mengklaim dirinya adalah Tuhan. Bahkan ketika dia mau mengatakan tentang kenaikan dia ke langit, ya, untuk duduk di sebelah kanan Bapa yang tertulis dalam Lukas 22 nomor 30 nomor 69, di dalam Matius 26 nomor 64, dia berkata, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Sekarang saya tanya kepadamu, adakah anak manusia yang lain selain daripada Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa? Ya, oke, saya jawab. Baru selesaikan narasiku. Adakah anak manusia lain selain daripada Yesus yang akan duduk? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada. Ketika dia pun tinggalkan dunia ini, terangkat dia ke langit, dia tetap jadi anak manusia. Dia nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan ini atau kan mengatakan roh Allah itu sendiri. Ini yang namanya. Mereka sudah menyatakan tadi di dalam Bible yang namanya Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya tidak manusia, atau bahkan di dalam dirinya ada yang lain selain manusia, tidak ada. Jadi begini Farouq. Dari mana dasar pemahamanmu? Dari mana dasar pemahamanmu?
Jadi ini kan kita kan sudah berbicara berdasarkan logikamu. Kan seperti itu. Ngongor kau Begini, logika. Farouq. Ya iya. Jadi memang saya kan sudah bilang tadi, kami tidak menolak kalau Yesus disebut sebagai Dengar manusia. nggak? Bang Farouq kan bilang longor kau, tau nggak dijawab dia apa? Ya iya, kata dia. Ngaku dia Iya, longor. Sabar. Saya memang tadi sudah bilang, kami tidak menyangkal kalau dikatakan Yesus itu manusia. Siapa yang menyangkal? Memang dia di manusia kok. Begitu. Tetapi firman Tuhan yang saya mau sampaikan bahwa ketika firman jadi manusia, sekarang coba Anda terangkan. Ketika firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Coba menurut Farouq apa itu? Coba terangkan. Firman jadi manusia. Firman itu adalah perkataan. Ketika perkataan menjadi manusia, apa yang salah? Ketika perkataan menjadi langit dan bumi seperti tertulis dalam kitab Kejadian 1, apa yang salah? Dan apa pula korelasinya bagi Yesus ketika perkataan menjadi manusia? Apa korelasinya bagi Yesus? Apa korelasinya bagi iman yang menuhankan Yesus, menyembah pada Yesus? Apa korelasinya? Iya, firman sekarang Anda jelaskan. Kenapa firman jadi manusia? Itu coba kau jelaskan. Karena dengan firmanlah Tuhan menjadikan manusia. Bagaimana Kejadian 1 nomor 1 sampai selanjutnya menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Semua dilakukan, semua terjadi, ya, semua itu diciptakan dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, maka jadilah ini. Berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, maka jadilah ini. Sekarang jadi pertanyaannya, ketika firman menjadi manusia atau firman menjadi apapun di atas bumi ini, apa korelasinya bagi ketuhanannya Yesus? Iya, jadi Apa begini, korelasinya? Farouq. Firman jadi manusia itu maksudnya itu kan merujuk kepada Yesus. Nah, kau tafsir lagi, ngarang aja kau. Loh, kok aku sekarang? Nah, di sini Anda keliru. Di sini, Farouq. Di Bibel kau tertulisnya, dengar. Di Bibel kau tertulisnya firman jadi manusia atau firman jadi Yesus. Firman jadi manusia. Nah, sekarang saya tanya, atas dasar apa kau katakan manusia di situ adalah Yesus? Atas dasar apa? Siapa yang firman selain Yesus? Siapa yang firman jadi manusia? Coba kamu jawab. Di situ tertulisnya firman jadi manusia. Iyo, selain Kau Yesus jangan apa? berubah Bibel kau. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Selain Yesus, siapa yang bisa firman jadi manusia selain Yesus? Siapa? Yesus nggak pernah menyatakan dirinya lah firman yang jadi manusia. Aduh, ini. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Yang adalah saya tanyakan, firman yang Farouq, menjadi manusia. Dengan Farouq. ini Yunoto, dengan Yang ini buka akal kalian Kristen ya. Aku sudah paparkan kepada kalian firman yang dibawa malaikat. Jika perkataan malaikat itu ada, jika pesan yang disampaikan malaikat itu dari Tuhan, maka apa yang dikatakan malaikat kepada Maria itu adalah firman. Ketika Iya. malaikat saja menemui dia dulu kau. Ketika malaikat saja menemui Maria, sosok yang melahirkan Yesus, malaikat tak berkata, engkau akan mengandung firman yang telah menjadi manusia. Enggak ada. Engkau akan mengandung firman dari manusia. Enggak ada. Iya. Oke, saya jawab, Kau Farouq. akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Lalu Ya, dengan jadi brutalnya kau membacakan di dalam Yohanes 1:14 yang jika dikembalikan kepada original teksnya sebenarnya tertulisnya daging bukan manusia. Ya, brutalnya kau tafsirkan, sudah jelas tertulis kitab kau itu dalam bentuk bahasa Indonesia, bahagian dari tafsir yang sudah disiapkan LI untuk kalian, tertulis manusia, kau baca Yesus. Nah, makanya Farouq saya bilang, tanya. kalian itu jadi Kristen setelah kalian membantah Bibel. Kristen. Iya. Jadi begini, Kalau Farouq. kalian percaya Bibel, apa yang tertulis di Bibel nggak kau tambahi dan nggak kau kurangi, nggak mungkin kau jadi Kristen. Sekarang saya tanya, atas dasar apa, dengan modal apa, kau tafsirkan kata manusia di situ mengarah pada Yesus? Silakan. Nah, makanya saya tanya balik sama kamu. Kalau selain Yesus, kira-kira siapa yang jadi daging? Semua dasarnya manusia jangan di kau atas balik bumi tanya balik, kau jawab akan jadi dasarnya. daging. Karena Anda menuduh bahwa bukan Yesus. Sekarang saya tanya Anda, selain Yesus kira-kira siapa yang menjadi daging? Loh, kau nggak daging rupanya. Kardus kau kardus. Bukan yang firman jadi manusia itu. Kau jadi bukan dari firman Bapak rupanya kau, dari firman siapa? Anda ini salah.
Ini kan Anda salah 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 kostum. Jadi begini Farouq, yang Salah kostum Yohanes itu 1 Yesus, ayat nggak 14 sana. itu, Yohanes 1:14 kan firman jadi manusia. Anda menolak kalau itu bukan, bahwa itu bukan Yesus. Nah, kalau menurut Anda, kalau itu bukan Yesus, kira-kira siapa? Itu tugas kau yang menafsirkan liar. Anda Kau sendiri nggak katakan bisa jawab. Madis itu nggak perlu Izin, kujuk Bang tafsir Farouq. lagi, Dinda, dengar ya. Aku tidak Izin, perlu izin. menafsir lagi. Jelas di situ Bang Farouq. dikatakan firman menjadi manusia. Ya, Anda kan nolak. Anda kan nolak bahwa itu bukan Yesus. Tuhan itu berfirman menjadikan manusia, menciptakan manusia. Siapakah firman itu yang telah jadi manusia? Semua manusia yang di atas bumi ini. Ah, salah. Anda salah. Izin Bang Farouq, Salah, izin, bukan izin, itu. Bang Farouq, aku tengahin sebentar. Itu Yohanes 1 itu bukan tujuannya kita ini. Bang Yunato, dengarkan, Bang Ya. Yunato. Nah, Giliranmu sekarang jawab pertanyaan Bang Farouq. Atas dasar apa kau katakan Yohanes 1:14 itu adalah Yesus? Silahkan Iya. jawab. Pakai data, Bang. Bosan kami dengar kau muter-muter, Bang. Bang Farouq sudah jelaskan pakai data. Dia sudah menjelaskan secara detail tadi dari original text. Sekarang kau ditanya. Jangan kau tanya balik. Buka datamu. Apa dasarnya kau mengatakan Yohanes 1:14 di situ, manusia di situ adalah Yesus? Dasarnya apa? Silahkan. Bro, Yohanes 1 ayat 14 tidak perlu Anda tafsir kemana-mana. Di situ jelas firman menjadi manusia. Jangan dulu potong. Aku menanya, Ini orang lagi bicara. bertanya, Bang Farouq bertanya, Iya, kami bertanya, saya mau apa jawab dasarmu? ini. Apa dasarmu? Maka- Dasarmu apa mengatakan 1 Yohanes 14 adalah Yesus? Apa dasarmu? Silahkan. Dasarnya. Makanya kau datanya. diam, saya lagi bicara. Ini Yohanes 1 ayat 14 ini kan ini semuanya penggenapan nubuatan daripada nabi-nabi terdahulu bahwa akan datang Mesias. Ya. Nah, itulah ketika Allah menjadi manusia, maka itu dibilang firman menjadi manusia. Nah, sekarang kan pendapat kami orang Kristen bahwa firman menjadi manusia itu adalah Yesus. Namun Farouq menolak bahwa itu bukan Yesus. Nah, menurut Farouq itu siapa? Pendapat Oh, ternyata Kristen. Iya, pendapat kami orang Kristen. Nggak ada datanya. Pendapat kami orang Kristen. Udah jelas. Pendapat Kristen, Jelas. hanya pendapat Pendapat Kristen. menyenangkan hati teman-teman Kristen, pendapat Kristen rupanya. Jujur gitu Minta lah kalau data tadi gua jujur. pendapat kami. Ya, Anda saja tidak bisa jawab. Kalau Anda menolak bahwa Yesus bukan firman yang jadi manusia itu bukan Yesus, sekarang saya tanya balik sama Anda, lalu siapa itu? Kau baca aja udah paham, kau yang mengarah kepada manusia. Aduh, Dinda. di sini Tuhan berfirman jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Tuhan berfirman jadilah langit dan bumi, maka jadilah langit dan bumi. Tuhan berfirman jadilah manusia dalam bentuk daging, jadilah manusia. Ngapain lagi kau tafsirkan ketika di situ dikatakan firman telah menjadi manusia? Firman sudah menjadi manusia. Makanya aku bilang iman Oten ini, cara berpikir Oten ini sengklek pemikirannya. Sesuatu Farouq, yang kamu- jelas eksplisit tertulis di Bibel kau coba tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kau. sebenarnya yang menafsir sesuai hawa nafsu itu kamu. Yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja. Maka muncul pertanyaan dalam hati pribadiku dulu ketika Kristen, sebenarnya yang kutuhankan siapa? A. Bapak, B. Yesus, C. Paulus, atau D. Bapak-bapak gereja. Dengar ini sedikit lagi, Dinda, ini sedikit lagi. Saya tidak percaya kalau kau Kristen. Dengar dulu Dinda, terserah kau. Jangankan aku, Yesus saja nggak kau percaya, apalagi aku. Bang Ayat. Dan Yesus pun dari kitab Matius sampai dalam kitab Lukas tak pernah mengatakan dirinya adalah firman. Tidak pernah. Ketika dia sudah dilahirkan Maria sampai dia terangkat ke langit seperti apa tertulis dalam kitab Lukas tadi 22:64 tadi. Yesus itu gak pernah berkata, akulah firman yang telah menjadi manusia. Gak pernah, cair roh. Gak pernah. Kalian aja yang ngarang-ngarang. Makanya aku bilang, sebelum kau turun ke meja diskusi, kau belajar membaca dulu. Jelas tertulis di situ MA, MA, NU. Tapi kamu tidak, FI, Farouq, kamu SI, tidak bisa tambah A, tidak baca jawab pertanyaan Yesus. saya dari tadi. Farouq,
Dari tadi pertanyaan saya kau tidak bisa jawab. Kan saya cuma tanya yang simple, kamu tidak bisa jawab. Ya. Kan saya tanya sama Anda menolak bahwa Yesus itu bukan firman yang jadi manusia. Sekarang saya tanya, kalau bukan Yesus siapa dia itu? Yesus itu, Dinda dengar ya, Yesus itu bahagian dari manusia, seluruh Aduh. manusia yang telah dijadikan Tuhan melalui firman. Berputar lagi dia. Ya kok berputar lagi? Yesus manusia enggak? Manusia. Dia sendiri kan Memang sama yang nolak Yesus manusia. Yesus memang manusia. Itulah yang tadi di Yohanes 1 ayat 14 itu, firman jadi manusia, makanya Yesus lah jadi manusia. Tidak serta-merta, dengar Dinda, tapi tidak serta-merta khusus bagi Yesus. Aduh, Firman lalu jadi manusia itu, ya dengar dulu Dinda, firman jadi manusia itu, ya, itu menyangkut seluruh manusia, bukan hanya Yesus. Jadi di situ tertulis firman jadi manusia, bukan firman menjadi Itu Yesus. penciptaan itu, Farouq, sudah berjalan. Yesus kan datangkan, nama Yesus itu ada kan di abad-abad pertama tahun Masehi, muncul nama Yesus. Tetapi sebelum-sebelumnya proses penciptaan manusia sudah banyak. Manusia sudah beranak cucu. Yesus datang sudah penuh itu bumi. Lalu Anda mengatakan bahwa firman jadi manusia, yaitu yang kita-kita ini, Anda keliru. Anda menafsir sesuatu yang tidak benar. Jadi tidak logis Anda mengatakan bahwa firman jadi manusia ditujukan kepada kita-kita ini. Sementara firman itu sebelum turun kepada Yohanes, manusia sudah penuhi bumi. Bagaimana caranya Anda mau mengatakan kita-kita inilah yang firman yang dimaksud? Anda keliru. Jadi pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan bahwa itu bukan Yesus, lalu siapa? Bang, santai bang, santai. Santai bang ya, jangan kau teriak-teriak lah, diskusi baik-baik. Coba kau lihat Kejadian 1:3. Kejadian 1:3 bang, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Jadi segala sesuatunya itu berfirman Allah itu jadi terang. Apa yang menuhankan terang? Bentar, kau diam, kita kan jawab. Kau mau jawaban nih, saya kasih data ya. Saya kasih data. Nih bang ya, ketika nih cara belajar begini, izin host Bang Farouq besar dikit. Nih bang, ini cara belajar begini, jangan cuma kau bagaimana di firman. Ketika Yesus berkata, firman yang engkau sampaikan, apa di situ harus Yesus yang engkau sampaikan? Yesus itu bukan firman tapi hasil dari firman. Nih kita lihat dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, ini malaikat disuruh. Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Belum ada Yesus ya. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dengan perkataan itu, bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Ketika malaikat itu bertanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan." Inilah yang disampaikan oleh malaikat. Nah dia, sesungguhnya engkau akan mengandung. Mana dia? Kok lari ke sini? Kok lari ke Markus? Sorry. Kok Lukas lari ke Markus 1? Jadi ketika malaikat mendatangi Maria, Yesus belum ada nih. Sesungguhnya kelahiran Yesus ya. Nih. Bunda, firman itu ketika dibuka. Bentar, ini dulu, Bang. Ini dulu, sebentar dulu. Bang. Sebentar, diam dulu. Makanya kau nyimak biar kau pinter. Sesungguhnya ini malaikat yang ngomong ya, malaikat yang ngomong kepada Maria, sesungguhnya engkau akan hamil, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan engkau bernama dia Yesus. Inilah firman yang disampaikan malaikat kepada Maria. Ini firman dari Tuhan. Kenapa? Karena dia mengaku di sini aku diutus nih. Allah menyuruh malaikat pergi ke dia disuruh menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota menemui Maria. Kemudian malaikat itu menyampaikan,
sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini firman atau perkataan Tuhan yang disampaikan ulang oleh Gabriel kepada Maria. Maka di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu Yesus, enggak ada. Firman itu telah berproses 9 bulan dalam perut Maria. Inilah firman ini yang dari Tuhan. Perkataan Tuhan atau firman Tuhan disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Berproses menjadi, ada kata menjadi, berproses 9 bulan. Akhirnya lahirlah manusia Yesus ini. Tapi ini firman ini, perkataan dari Tuhan yang disampaikan ulang oleh malaikat kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini firman atau perkataan Tuhan nih. Kenapa saya bilang begitu? Karena malaikat Gabriel ini disuruh oleh Allah menemui Maria menyampaikan ini. Kemudian Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Bukan berarti firman itu adalah Allah itu sendiri, tapi hasil atau kehendak atau kalimat perintah dari Tuhan ini sudah menjadi manusia. Begitu cara memaknai firman. Makanya kalimat Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah jadilah terang. Terang itu pun jadi. Jadi kalau di dalam Islam itu Allah berfirman innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu Allah hanya berkata jadi maka jadilah, kun fayakun. Bukan berarti Allah itu sendiri adalah firman atau firman itu adalah perwujudan dari Allah itu sendiri, bukan, tapi hasil dari kalimat perintah dari Tuhan. Makanya maka Yesus itu menerima firman yang engkau sampaikan, Yohanes 17:8 yang dibawa tadi Bang Farouq ya. Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 17:3. Sebab mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mengaku utusan. Kemudian Yohanes 3:3-4. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Kita lihat apa itu kerjanya utusan ya. Kita masuk di Yohanes. Salah memaknai tentang firman. Kalian bilang firman itu adalah bagian dari Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Enggak. Kalimatnya Allah itu, kalimat perintah Allah itu telah berwujud menjadi manusia. Kalimat perintah Allah itu telah berwujud menjadi cakrawala. Apakah ada orang Yahudi menuhankan cakrawala? Tidak ada, karena dia sadar itu bukan Tuhan. Nih, di Yohanes 17:3 Yesus mengaku dia utusan. Apa itu utusan? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, coba baca utusan Yohanes itu. 13. Mbak, coba baca dulu Yohanes 3 ayat 13. Iya, sabar. Iya, kita ke situ, Bang. Ini dulu selesaikan satu-satu ya, Bang ya. Sebab siapa yang diutus ini dia utusan kan. Yesus di Yohanes 17:3 dia mengaku utusan. Apa kerjanya utusan? Utusan itu adalah menyampaikan firman nih. Apa yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Di Yohanes 17:14 segala firmanmu telah kusampaikan kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Itu di Yohanes 17:14. Ini Yohanes 3:3-4 tugasnya utusan itu apa? Dia di Yohanes 17:3 Yesus mengaku utusan. Apa kerjanya utusan? Menyampaikan firman. Makanya Yesus itu penyampai firman atau rasul. Utusan Tuhan bukan Tuhan. Bunda, kita Yohanes Yohanes 13:13. Berapa? 3:13. Yohanes 3 ayat 13. Itu kan tadi sudah lewat. Coba baca di ayat sebelumnya. Yohanes 3 ayat 17. Jadi ini berarti udah jelas ya? Udah jelas ya? Bentar, saya dulu pertegas ini. Jelas ini udah jelas ya bahwa utusan itu menyampaikan firman. Yesus mengaku utusan kan? Udah ngerti nih kan? Siapa yang diutus Allah? Nabi Musa. Bentar Bang. Nabi Musa diutus, Rasulullah Nabi Muhammad SAW pun diutus. Tugasnya apa? Menyampaikan firman Allah. Oke ya? Jadi Yesus bukan Tuhan, tapi dia utusan. Apa tugas utusan? Menyampaikan firman. Karena dia adalah Rasul Allah. Undur dulu di ayat 13. Dimana? Ayat 13. Apa? Ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Coba baca.
Yohanes 3 ayat 13. Ini. Yesus menjawab, katanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa maksud di sini? Apa Yohanes hubungannya dengan kita 3, bahas Yesus sebagai firman? Yohanes 13 ayat 13. 13. Kau kalau ngomong yang benar, jangan kau kayak orang kesurupan. 13. Kau sebut aku guru dan tuan kan? Nih. Aduh, itu aja yang kalian bawa. Enggak ada lain yang kalian tahu, cuma itu. Nih, Nah, saya mau ingin ya. tahu kamu mau jawab apa itu. Oke, kita bawa ini ke sini. Nih. Kalau kita lihat ya, di sini kan Tuhan nih, pada dia. Kau sebut aku guru, kabur lagi ya. Sorry. Guru Kau dan- sebut aku guru dan Tuhan. Kita lihat Bible kuno. Ya, Bible 2002. Kasih genap dulu. Lah Tuhan. Iya, ini sudah diedit, Iya, baca dulu. Tuhan. Baca dulu. Lah. Kan ini sebab tepat katamu akulah guru dan Tuhan. Tapi ini bukan Tuhan, Tuhan. Kamu mau jawab Nih, apa itu? lihat. Makanya diam kau dijawab. Jangan kau pergi di ayat yang tidak berkenan. Ini botol kali kau. Ini 2010 Bible kuno 2010 di sini Jawab junjungan. dulu itu Yohanes 13 Nih. itu. Kok kau lari ke situ? Ya, ini nih. Kamu menyebut aku guru dan junjungan, bukan Tuhan ya, sebab akulah guru dan junjungan. Biblemu kan editan, Biblemu itu editan. Biblemu itu editan, jadi Tuhan. Kau baca itu. 2010 nih, 2010 Kau nih, baca dari 2010 nih, dunia Bible mana 2010. Itu ayat dunia Oh, kita fantasi masuk. itu. Kita masuk di originalnya ya teman-teman ya, karena yang nggak ada ilmu dia, kita Kalian masuk ini originalnya. ternyata Bisa masuk pemutar-mutar originalnya, aku balik. diam. Kau Bahaya loh. diam, kita Memutar- masuk originalnya. Kita masuk Mbak, originalnya ya. Saya dulu bicara, Mbak. Saya dulu bicara. Kau Udah banyak kau bicara, udah banyak kau bicara. Nih, saya masuk originalnya. Putar balik Originalnya firman kita itu buka. mati. Risikonya mati. Lah, Kamu iya putar-putar makanya balik. paus mati. Makanya paus mati. Kamu putar-putar. Paus firman mati. itu mati. Paus mati toh. Berarti paus memutar balikkan firman. Paus mati. Oh, gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Pausnya mati karena memutar balikkan firman. Kok pikir orang mati itu Dengan bukan kami karena tidak ada ajal. urusan. Ah, ini. Paus dengan saya Cariin tidak ada host. urusan, Pak. Dia sudah tua ya, wajar Ya, lah kalau dia mati. terserah. Ah, ini. Ya, Dia udah 90. Utiwati Mena Masa mati. aku hidup sampai tahun berapa si Paus? Udahlah, Umur- matilah kau di bawah dulu. Diam dulu ya. Kau nyimak di bawah ya. Ini kita lihat Tuhan ya. Kau sebut aku guru dan Tuhan, kan? Ikan yang kalian bawa nih. Yohanes 13. Teriak-teriak kau di Komal Muslim. Memang kau kurang ajar ya kafir ya. 13. Andai kau di depanku kusiram kau air keras. Kurang ajar kau. Gak tahu diri minoritas ya. Kau sebut, kau kan yang minta dijawab ini kafir. Kita jawab. Kau santailah dengarnya. Kau sebut aku guru dan Tuhan. Padahal di sini Tuhan ya. Ini Tuhan. Kita masuk. Tidak klik ya. Udah beribu-ribu kali ini diajarin. Berarti dia botol betul. Kurios ya. 2962 itu Tuhan ya. Kita masuk originalnya. Masa aku nggak pernah nyimak sih, kami hampir tiap hari bahas ini ketololan kalian. Apa sih kalian itu dibodohi nih? Kurios. Kita masuk originalnya. Bahasa Bible itu Yunani. Kurios. Kita lihat. Nih, yang mulia bukan Tuhan. Yang mulia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu, ya ini kurios ya, kalau Tuhan itu, ini kalau Tuhan. Nih kalau Tuhan nih, kalau terjemahan benarnya Tuhan itu ini ya. 1 Korintus 68. 68 kah atau 86? Oh 86. Balik-balik pun aku ya. 86. Tengok ya di bawah kau ya, banyak belajar kau, jangan cuma modal imani. Penganggap botol. Nih kalau Tuhan itu ini Theos. Jaringanku. Si itu ngorok, si hakim ngorok, Bang Farouq. Ya Allah, siapa yang ngorok itu ya? Si hakim. Mana dia? Kok jaringan begini ya?
Oke, kita masuk aja di sini deh. Lambat dia ya. Kalau Tuhan itu di dalam original Bible ini, kata dia. Terjemahan. Ini terjemahan ya. Kalau Tuhan, ini kita kasih di sini Indonesia, di sini kita kasih Yunani. Apa kalau Tuhan? Kita tulis di sini Tuhan ya. Tuhan. Apa Yunaninya? Nih. Yunaninya Tuhan itu arkontas. Nih. Yunani. Nah dia. Nih. Yunani. Ini Indonesia. Ya, Yunani. Indonesia. Yunani. Jadi bahasa Yunaninya Tuhan itu arkontas. Bukan kurios. Kok dibodoh-bodohi? Kurios itu yang mulia atau Tuhan. Tuan ya. Jadi kalau dewa, dikasih tulis dewa ya. Dewa baru teos di Bibelmu tuh teos, dewa. Nih di Bibelmu baru teos. Nih di Bibelmu tuh dewa teos. Tapi di Bibelmu karena kalian maling itu penerjemah maling, dia mengganti dewa atau teos ini kata Allah. Ya, kalau Tuhan arkontas. Kalau Tuhan. Tapi tadi itu kurios. Untuk Yesus kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Padahal arkontas. Kalau dewa, teos. Dewa. Tapi ini diganti kata Allah. Teos diterjemahkan menjadi Allah. Ya. Tadi coba kita lihat ya. Ini kita berbicara data. Jangan congor kau naik marah-marah. Ngapain kau marah-marah? Kita pun gak masa kau supaya memilih Islam. Enggak. Ini cuma mengedukasi. Kalau kalian jangan terbotol gitu loh. Nah, ini lihat ya. Ini, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Kristus. Di sini Allah ya, mereka pakai kata Allah nih di biblosnya nih ya, yang dia maling. Kenapa kita bilang kalau diskusi kita bilangnya dia maling? Memang dia maling, karena di sini tuh teos. Dia pun tidak berdamai juga ini ya. Nah, kata Allah di sini ya kita lihat ya, Allah itu apa? Nih, numbernya lihat ya. 2316. Kenapa kita bilang dia maling? 2316 nih. Teos. Tadi lihat kok teos tadi dewa kan? Teos. Dewa kalau kita terjemahkan tuh dewa itu ya, teos itu dewa. Kita masuk originalnya. Kenapa dia pakai Allah di teos itu? Teos diterjemahkan menjadi Allah, ya kan nih? Teos. Dia terjemahkan di sini menjadi Allah. Kita masuk ke originalnya nih, teos. Nomornya 2316. Dia pakai kata Allah di sini. Dia ganti teos dengan Allah. Padahal itu dewa. Atau kalau kalian malu pakai dewa, kata Tuhan di situ, panggil itu sebutan secara umum ya. Kita klik ini teos. Apa teos? Tuhan. Ini baru Tuhan. Kalau mereka mau jujur di Tuhan. Karena kalau mereka pakai dewa malu. Harusnya dewa, tapi dia harusnya Tuhan. Kalau di sini teos, bahasa Yunaninya dewa, tapi karena dia malu pakai dewa, oke Tuhan kita tolerir ya, apa-apa. Jangan pakai kata Allah. Karena padanan katanya ini dewa, tapi dia pakai kata Allah di sini. Kalau Tuhan kan arkontas tuh bahasa Yunaninya. Inilah kemalingan mereka. Dia nggak nyadar, dia pun marah-marah kalau diskusi. Harusnya dia tuh sabar dikit kalau diskusi biar kau ditunjukkan data. Kau biar makanan seenak apapun, kalau ada sakit. Nafsu. Noise, batara, noise. Halo bang. Jadi lihat ya teman-teman ya, saudara muslimku ya, yang mereka maling memang teos itu harusnya Tuhan, tapi dia taruh untuk Yesus Tuhan, padahal Yesus itu kurios, bukan teos. Ini teos ini untuk Bapa. Bapak itu Tuhan. Tapi dia pakai teos untuk Yesus. Padahal kurios. Itulah Yohanes 13:13. Ya di situ teos itu, kurios itu ya Tuhan. Mereka sebut sering angkat-angkat itu. Mereka cuma modal iman, nggak mau belajar. Ya beginilah mereka. Jadi teos ya. 2316 itu teos. Ingat nomornya teman-teman ya. 2316. Kenapa dia jadikan di situ Allah? Dari mana dia ngambil 2316 ini Allah? Padahal itu dewa atau Tuhan. Sebutan.
Apa dia ngambil proper name? Maling kau, seling lari ke Yohanes 13:13. Nggak ada lain data yang dia bawa, itu doang. Berpuluh-puluh ribu kali dikasih tahu itu kau maling situ tuan. Cuma kau nyimak di bawah ya berapa kali, berpuluh-puluh ribu kali kau dijelaskan. Tapi namanya juga botol. 1 Korintus 14:10 ya, oten botol karena Kristus palsu. Udah lihat ya, si itu tadi cerewet kali pun dia. Halo, mudah-mudahan kau sadar. Nggak tahu ilmu ngerocos. 1 Korintus 14:10 oten botol karena Kristus memang. Maksud saya itu loh, kalau kau diskusi baik-baik jangan marah-marah. Kau lebih besar suaramu daripada tuan rumah. Aduh, El Sadai lagi minta naik ini, El Sadai. El Sadai ini nggak ada ini juga sih. Naik kau sini kalau ada data, naik kau sini. James Bond naik. Oke. Ini yang kutunggu-tunggu. Oke lah Ya, ya. kau kenapa? Kau cara bicaramu yang bagus lah. Jangan kayak orang ngemut permen. Apa, Kan kita mau diskusi ini. apa? Oke ya. Ya, kita diskusikan tentang ketuhanan ya. Bahwasanya tadi Ya, saya simak-simak. ketuhanan. Saya tanya bang, sejak kapan tuh Yesus Tuhan bang? Sejak kapan? Hah? Sejak kapan Yesus Tuhan? Emang dia Tuhan? Loh, kan memang dia Tuhan. Masih sejak kapan? Ya, mana itu? Mana di data di Itu Bible? Apa dia sejak artinya- kecil, sejak besar, atau ketika dia mati? Coba. Kapan dia Tuhan bang? Oke. Pengakuan Yesus Tuhan bang ya, itu pengakuan artinya Yesus. dia. Ngapain Tuhan Pengakuan Yesus bang, pengakuannya mana? Ayo. Kalau kau congor, ku tendang ke bawah. Kalau kau congor. Ngapain Tuhan ngaku Tuhan? Berarti kau itu botol. Masa bukan Tuhan kau Tuhan? Kan gimana dong? Mana data di Biblemu ya dia Tuhan? Ayo. Oke ya. Kejadian 1 ayat 2. Dan Oh roh mama Elohim- mana orang Yahudi menuhankan manusia? Mana? Sri Murni, selamat sore, Kristen Muslim. Ini. Sri Murni, kita sapa dulu Elsa dari si Sri Murni. Sri Murni, Kristen Muslim, Mbak Sri. Aduh, Mbak Sri kayaknya salah pencet. Lanjut, Sedai. Oke. Ini kan Bapak yang Maha Besar itu kan punya roh. Kan rohnya itu yaitu Tuhan Yesus. Kan rohnya kan Tuhan juga. Gitu artinya. Gitu. Nah, Apa kau ngomong apa kau? loh. Ngomong apa kau? Nah, kan Bapak yang Maha Besar itu punya roh. Rohnya itu kan itu Ya. itu Tuhan Yesus. Rohnya kan Rohnya. Tuhan juga. Bagaimana? Coba. Di Zakaria 12:1. Allah atau Bapa yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Yesus manusia atau kau ingkari Yesus manusia? Alamak, ini itu bicara tentang manusia. Alamak. Ini Tuh yang apa roh apa di dalam tubuhnya Bicara Yesus? kita. Aduh malas sekali orang gak ada otak. Roh apa yang di dalam tubuh Yesus? Rohnya siapa? Roh apa? Oke, roh apa? Kan dia ada roh Bapak. Yang Bapak itu sendiri yang menjadi manusia. Kan Bapak Di mana itu? Di mana Bapak menjadi manusia? Kau jangan nipu-nipu lah. Aduh, kalau kau bodoh jangan kau membodohi orang. Dan Sadai, kalau kau bodoh cukup kau sendiri yang bodoh. Jangan membodohi orang. Ada datamu Bapak roh di dalam tubuh Yesus itu roh Bapak yang menjadi manusia mana? Ya. Oke. Roh Bapak yang menjadi manusia. Kejadian 6 ayat 3. Apa dikatakan Bapak di sana? Mana? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Gitu. Iya, rohku. Di dalam tubuhmu pun itu roh Tuhan.
bukan berarti Tuhan itu sendiri. Kau manusia, kita kasih data kau ya, karena ya, kau botol juga, kita kasih data kau Bang ya. Nih, Nah, ini ya. Zakaria 12. Nih, saya kasih data kau, supaya kau tahu isi Bibelmu. Nah, gini ya, Pak Bosan kan nih. Zakaria. Dikatakan di sana, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, itu mengatakan rujukan kepada Tuhan Yesus, bahwa dia Kau mengutus kenapa? rohnya Kau sendiri. kayak suara ini, suara Gitu. Sinchan kau kah? Nah, gitu bro. Nih, saya buka data ya, Zakaria 12:1. Loh, kok lari ke Zakaria? Iya, ini kan kau tadi nih Bang. Lari ke Zakaria. Nah, ini. Ya, karena Tuhan yang menciptakan roh. Roh di dalam tubuhmu itu, bentar, roh di dalam tubuhmu itu roh Tuhan, bukan berarti kau itu Tuhan itu sendiri, bukan nih. Nih Bang, baca. Biar kau jadi botol-botol kali lah, biar pintar sedikit. Nih, baca nih, diam. Ini. Yang menciptakan. Loh. Aduh, enggak ada otak. Ada. Nih, dengar nih. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi kalau kau manusia, Yesus manusia, kau manusia, berarti roh di dalam tubuh Yesus adalah roh ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu sendiri. Loh, aduh. Apa ya? Udahlah. Kau udah kau botol yang lain yang pintar dikit. Kau botol kali, enggak ini. Kau di gereja aja kau nyanyi. Kita minta yang agak-agak pintar dikit ya, yang agak-agak jalan otaknya. Jadi teman-teman, dia pikir roh di dalam tubuh Yesus itu roh Tuhan. Sehingga dia tuhankan. Roh Tuhan bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi roh ciptaan Tuhan, roh milik Tuhan. Kenapa pula lompat-lompat? Zakaria 12 tadi ya. Jadi yang menciptakan roh di dalam tubuh kita itu adalah Tuhan. Yang menciptakan roh. Kenapa sih lompat? Jadi kalau Yesus manusia, roh di dalam tubuh Yesus itu roh ciptaan Tuhan. Kecuali mana semua ini pulpen. Lari-lari ya, teman-teman. Pula ini yang naik cuma. Aduh ya Allah. Ayo naik Kristen yang inilah sedikit. Jangan yang bego kayak itu tadi. Aduh. Coba ini, apakah dia Kristen? Yang pintar-pintar lah dikit yang naik. Yang pakai yang walaupun cuma modal iman tapi masih tersisa akal dikit. Ayo. Kau itu Elsa Day. Kau kayak orang mabuk tiap hari ya. Jadi teman-teman, dia mengatakan roh di dalam tubuh Yesus itu roh Tuhan. Ya memang roh Tuhan, roh ciptaan Tuhan, bukan berarti Tuhan itu sendiri. Karena yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia itu adalah Tuhan. Makanya dia bilang di dalam perjanjian lama, rohku tidak selamanya tinggal di dalam tubuh manusia. Kita buka data ya. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam tubuh manusia karena manusia adalah daging, usianya cuma 120 tahun. Apakah ketika Tuhan berfirman rohku tidak selamanya tinggal di dalam tubuh manusia, apakah kita ini manusia ini Tuhan juga karena roh Tuhan ada dalam tubuh kita? Ya enggak. Roh Tuhan berarti roh ciptaan Tuhan. Kita lihat ya, rohku tidak selamanya tinggal. Masalah firman, masalah roh, mereka error. Karena memaksakan kali Yesus ini Tuhan. Jadi Bible yang harus mengikuti maunya. Bible yang harus mengikuti dogma doktrin di kepalanya, di kepala mereka ya. Tidak selamanya di dalam tubuh manusia. Mana Bang Farouq ini? Kalau Bang Farouq nggak muncul, nggak ada yang teriak, cair dong. Ini ya. Kejadian 63 ya teman-teman ya. Kejadian 63.
Tadi itu Zakaria 12. Kejadian, kita buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kejadian 6:3. Kalau Yesus manusia berarti roh di dalam tubuh Yesus itu roh Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu sendiri. Ya, Kejadian, kenapa sih lari-lari nih HP ya. Mana? Kejadian 6:3. Teman-teman ya, nih. Ini bukti bahwa roh Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu sendiri. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kita ini kan manusia, Yesus manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Artinya manusia akan mati. Bila roh Tuhan itu keluar dari jasad, dari tubuh, dari jasmani kita, maka tinggal mayat. Roh ini akan kembali kepada pemiliknya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Makanya kita ini akan mati, semua yang bernyawa akan mati, akan meninggal. Kalau roh ini, roh kembali kepada pemiliknya. Rohku tidak akan selamanya tinggal. Bukan berarti Tuhan itu sendiri di dalam tubuh kita, tapi rohnya, ciptaannya. Zakaria 12:1, yang menciptakan roh itu adalah Tuhan. Jadi kalian itu salah memaknai firman, salah memaknai roh. Ya kan? Memaksakan kali Yesus itu Tuhan. Kenapa? Kalian tuh tiap minggu membaca Kredo Rasuli. Kredo Rasuli itu di situ Yesus Tuhan.